Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktek di pertemuan yang ke-14. Kita bahas mengenai modal saham dan laba ditahan. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita bahas mengenai modal dulu. Untuk klasifikasi perseroan terbuka. Jadi di sini perseroan terbuka ini juga ada yang disebut dengan perseroan terbatas sebenarnya ya. Cuma di sini kalau ada belakangnya ada yang namanya TBK, berarti di sini sahamnya sudah go public, jadi bisa dijual umum. Oke, next untuk klasifikasi modal perseroan terbuka di sini akan sesuai dengan akte pendirian. Tetapi di sini saham pada akte pendirian ini bisa jadi berubah. Jadi mengalami perubahan, mungkin karena ada pembelian kembali saham yang beredar untuk sementara waktu atau selamanya. Bisa juga karena ada penukaran saham yang beredar dengan jenis saham lain, atau mungkin juga dilakukan reorganisasi yang menyeluruh terhadap struktur modal. Yang ketiga juga kemungkinan ada emisi saham baru. Jadi yang ada di dalam akte pendirian kemungkinannya ada perubahan-perubahan, ada banyak penyebabnya. Antara lain adalah yang ketiga ini. Oke, next. Untuk yang elemen modal lain yaitu ada yang namanya laba ditahan. Jadi laba ditahan pada satu PT itu terjadi apabila dia mengalami perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba. Nah, yang dibagi namanya dividen, yang ditahan namanya laba ditahan. Ini merupakan modal yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan. Jadi laba yang tidak dibagikan. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah modal penilaian kembali, yaitu modal yang timbul dari adanya perubahan nilai aktiva yang diakui dalam pembukuan. Selanjutnya ada modal sumbangan, yaitu modal yang berasal dari sumbangan yang diterima oleh perusahaan. Oke, next. Untuk yang treasury stock, ini saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Jadi dibeli, ditarik kembali untuk kemudian maksudnya untuk dijual kembali, ditarik untuk kemudian dijual kembali. Oke, next. Alasannya yang pertama untuk menaikkan harga pasar saham, ya. Apabila saham yang beredar itu banyak, itu otomatis harga nilainya itu akan turun. Tetapi apabila saham yang beredar itu sedikit, berarti harga pasarnya juga akan naik. Dengan begitu, untuk bisa menurunkan saham yang beredar, berarti kita tarik kembali saham yang sudah beredar tadi, entah itu ingin dijual kembali atau apa. Nah, treasury stock ini adalah yang ditarik untuk dijual kembali. Jadi tujuannya untuk menaikkan harga pasar saham. Yang kedua di sini untuk dijual kembali pada karyawan perusahaan. Kalau yang tadinya saham tersebut dijual kepada umum, khalayak umum ya, lebih baik dijual kepada intern atau pihak karyawan perusahaan. Kenapa? Karena ini bisa untuk meninggikan atau menaikkan yang namanya loyalitas terhadap perusahaan, sehingga karyawan bekerja itu lebih produktif ya. Kemudian akan dibagikan sebagai dividen. Dividen ini ada banyak ya, ada kemungkinan yang dividen dibagi per kas atau apa ya, mungkin dalam bentuk aktiva, tapi bisa juga dividen tadi dibagikan dalam bentuk saham. Ini tujuannya untuk menahan sebenarnya itu untuk menahan modal
agar aktiva tadi bisa untuk diputarkan kembali, atau mungkin bisa untuk perusahaan ingin menjual atau membuka cabang baru misalnya ya, kemudian membutuhkan uang yang banyak, jadi untuk operasional di periode yang akan datang. Itu seperti apa? Dengan caranya salah satunya adalah untuk membagikan dividen dalam bentuk saham, makanya ditarik. Nah, inilah treasury stock. Kemudian untuk menukar surat berharga perusahaan lain, ya. Jadi kita memiliki obligasi mungkin, atau mungkin saham perusahaan lain, ya, karena kita ingin menjaga hubungan baik misalnya, atau mungkin punya satu tujuan tertentu, maka kita bisa menukar surat berharga yang kita miliki saham atau surat berharga perusahaan lain yang kita miliki dengan menggunakan saham perusahaan kita. Nah, untuk itu ditarik ya, saham yang sudah beredar ditarik, inilah yang namanya treasury stock. Oke, next. Selanjutnya, untuk metode pencatatan treasury stock ada metode nilai nominal. Namanya nilai nominal berarti pembelian treasury stock dipandang sebagai penghentian peredaran sebagian saham yang beredar. Berarti di sini dihitung atau dihargai sebesar nilai nominalnya. Jika treasury stock dijual lagi, maka penjualannya dianggap mencari pemegang saham baru. Cara pencatatannya, yang pertama adalah mendebit rekening modal saham. Kemudian mendebit rekening treasury stock dan saldonya dilaporkan, mengurangi modal saham yang beredar di dalam neraca. Selanjutnya yang kedua adalah metode harga perolehan. Di sini pembelian treasury stock dianggap sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Oke. Dan saldo rekening treasury stock dikurangkan pada modal perusahaan, jadi akan mengurangi jumlah modal. Selanjutnya dividen. Tadi sudah kita bahas mengenai dividen. Dividen ini adalah laba yang dibagi, ya, yaitu pembagian kepada pemegang saham perseroan terbuka atau terbatas, ya, yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki oleh seseorang. Akibatnya di sini terjadi penurunan aktiva dan jumlah modal PT, ya, berupa dividen kas. Apabila di sini berupa dividen kas, berarti kasnya turun sehingga aktivanya juga akan turun. Kenapa? Karena dibagikan sebagai dividen. Kemudian akibatnya timbulnya satu utang dan satu penurunan dalam jumlah modal. Utang dividen ini berupa utang dividen. Jadi pada saat diumumkan, ya, perusahaan X misalnya mengumumkan pembagian dividen, berarti di sini sudah timbul utang dividen, ya. Jadi ini bedanya, sudah dibayarkah? Belum, karena apa? Karena baru aku akan bayar, berarti berjanji and promise. Jadi di sini masih berupa hutang. Nanti kalau pada saat pembayaran berarti hutangnya lunas. Oke. Nah, untuk pembayarannya berupa apa? Tergantung dari kebijakan perusahaan, apakah berupa kas, aktiva, atau mungkin saham, bisa seperti itu. Yang penting di sini hutangnya nanti akan lunas. Kemudian akibatnya tidak ada perubahan dalam neraca, bisa jadi ya utang atau jumlah modal PT, tetapi hanya menimbulkan perubahan komposisi masing-masing elemen dalam modal PT. Hal ini akan terjadi apabila dividen dibagikan dalam bentuk saham. Nah, di sini tanggal-tanggal penting. Yang pertama adalah tanggal pengumuman pembagian dividen. Ini timbul hutang dividen, ya. Jadi akan timbul hutang dividen. Laba ditahan akan berkurang di sebelah debit. Debitnya adalah hutang dividen. Kemudian di sini ini kan tadi tanggal pengumuman, ya. Tanggal pencatatan ini untuk mengakumulasi orang-orang siapa yang mendapatkan dividen, gitu ya.
yang memiliki saham maksudnya. Jadi di apa namanya dikumpulin, dicatat di sini di tanggal pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah tanggal pembayaran dividen ya. Dividen diumumkan tanggal berapa sudah timbul utang ya. Nah, nanti ini siapa-siapa yang dapat ini dicatat, kemudian dibayar pada saat pembayaran dividen seperti janjinya pada saat diumumkan. Diumumkan misalnya akan dibagikan tanggal 10 Januari. Nah, pada saat tanggal 10 Januari, maka hutang dividen yang timbul pada saat pengumuman ini akan ditaruh di sebelah debit, kita debitkan. Kenapa? Kalau tadinya kan timbul hutang di sebelah kredit. Nah, berarti hutang berkurang atau lunas kita taruh di sebelah debit. Nah, kreditnya adalah pembayaran dividen itu berupa apa? Kalau misalnya berupa kas, berarti kreditnya adalah kas. Kalau aktiva berarti aktiva. Nah, kalau saham berarti juga berupa saham. Kreditnya adalah saham yang dibagikan. Ya, next. Selanjutnya untuk jenis dividen ada dividen kas. Dividen kas ini berarti pembagian dalam bentuk kas ya. Berarti kreditnya adalah kas. Dividen likuidasi ini dividen yang dibagikan sekaligus untuk pengembalian saham. Pada saat likuidasi berarti kan saham tadi akan dikembalikan ya. Next ada dividen aktiva selain kas atau properti dividen. Ya, bisa jadi kendaraan mungkin atau mungkin mesin atau tanah dan sebagainya. Yang keempat adalah dividen utang scrip dividen. Nah, untuk dividen utang ini timbulnya seperti ini. Jadi perusahaan sebenarnya dalam keadaan untung laba, memang benar laba. Tapi laba tadi tidak dalam bentuk kas. Jadi kalau untuk dibagikan apa namanya belum ada. Jadi sebenarnya dia bisa membayar, tapi kemungkinan masih nyangkut di piutang dagang misalnya. Jadi piutang atau mungkin wesel yang nanti jatuh temponya belum saat ini, tapi ada jatuh temponya nanti mungkin 3 bulan kemudian. Berarti di sini ada yang namanya timbul dividen utang. Nah, atau disebut dengan split dividen ya. Split dividen ini dihitung bunga ya sebagai bunga. Jadi di sini misalnya apa namanya laba ditahan taruh di sebelah debit, kreditnya adalah scrip dividen atau hutang dividen ya. Lain ya dengan dividen yang tadi timbul hutang pada saat pencatatan dividen, tidak. Kalau untuk timbul hutang itu kan berarti kan hanya sebentar ya, diumumkan tanggal 1, nanti akan dibayar tanggal 10. Tapi kalau ini scrip dividen ya, ini benar-benar dalam kondisi perusahaan kasnya itu nggak ada yang akan dibagikan. Jadi di sini scrip dividen ini nanti masih dalam bentuk piutang ya, jadi belum cair ibaratnya. Nah, seperti itu belum cair ya. Nah, cairnya nanti kalau sudah si apa namanya si karyawan itu karyawan sampai si customer itu sudah membayar ya. Jadi piutang kita sudah dibayar. Atau bisa jadi ini scrip dividen ini merupakan apa ya taktik dalam manajemen ya, masih berupa scrip dividen. Kenapa? Karena likuiditasnya terhambat. Jadi kalau likuiditasnya kecil, otomatis kan untuk yang beroperasinya itu hanya sedikit. Ya, jadi untuk mempertahankan likuiditas yang berarti akan memperlancar operasional perusahaan, maka bisa dilakukan scrip dividen. Yang kelima adalah dividen saham. Berarti di sini dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Oke, selanjutnya kita masuk ke Excel-nya yuk. Oke, kita sudah buka Excel-nya ya. Ini contoh kasusnya. Susunan modal PT Bombay tanggal 31 Maret 2021 sebagai berikut. Jadi terdiri dari modal saham, agil saham, dan laba ditahan. Ini adalah masing-masingnya komposisinya ya. Untuk modal saham terdiri dari 10.000 lembar saham biasa, nominal 20.000. Jadi di sini totalnya ada 10.000 dikalikan dengan 20.000, jadi ada 200 juta. Nah, agio saham ini di sini nilainya ada 50 juta dan laba ditahan ada
70 juta. Jadi totalnya ada 320 juta rupiah. Nah, pada tanggal 11 April 2021, PT Bombay menarik kembali 1.000 lembar saham dengan harga 27.000 per lembar. Tanggal 5 Oktober, yang tadinya ditarik tanggal 11 April dijual kembali, ya sama ya, 1.000 lembar, ditarik tanggal 11 April. Jadi pada tanggal 5 Oktober, yang tadinya tanggal 11 April ini ditarik, di sini dijual kembali, harga jualnya ada Rp30.000 per lembar. C dan D di sini sama, cuma diminta di sini buatlah perhitungan dengan jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas. Cuma bedanya A dan B di sini dengan metode nominal dan C dan D di sini dengan metode harga perolehan. Kita jawab dulu. Oke, kita jawab. Yang nomor 1 dulu. 1A dulu ya di sini untuk tanggal 11 April ya. Ini transaksi tanggal 11 April 2021. Nah, di sini kita hitung dulu ya. Jadi ada perhitungannya dulu. Nah, perhitungannya itu seperti apa ya? Kita lihat ini perhitungannya. Jadi yang ditarik sahamnya adalah saham biasa di sini sebesar 1.000 lembar. Jadi di sini ini ya, menarik kembali 1.000 lembar. Berarti di sini ada harga beli. Harga beli ini sama dengan tadi nominalnya. Jumlah lembarnya 1.000 sini. Seperti ini dikali dengan harganya ada 27.000. Oke. Jadi kita taruh di sini ya. Jadi sama dengan 1.000 dikali dengan mana ya, kalinya di atas ya. Dikali dengan 27.000. Nah, di sini. Oke, ini salah ya tadi ya. Ada garis bawahnya. Ini harga belinya. Nah, berapakah nilai nominalnya? Oke, nilai nominalnya di sini sama dengan 1.000. Tetap di sini yang kita tarik 1.000 atau treasury stock-nya. Ini dikalikan dengan nominalnya Rp20.000. 20.000. Oke, jadi sama dengan kita taruh di sini sama dengan 1.000 dikali dengan 20.000. Jadi ada 20 juta. Oke. Jadi di sini ada selisih antara harga beli dengan nilai nominal. Ini ada selisih ya. Ini selisihnya. Maka E-nya besar 1. Ini ya, selisihnya sama dengan 27 juta dikurang dengan 20 juta. Nah, di sini ada 7 juta. Oke, jadi yang kita tarik ini ada 27 juta. Nah, di sini kita hitung agio. Agionya itu ada berapa ya? Agionya kita lihat sama dengan ini kalau kita mau hitung ya, berarti kalau kita hitung manual yang ditarik 1.000 dari 10.000. Oke, di sini. Nah, agionya berapa? Dikalikan dengan agio. Agionya di sini ada 50 juta. Berarti di sini dikali 50 juta. Ini rupiah ya. Oke. Sekarang kita hitung berapakah agionya. Aduh, salah ya. Salah pencet. Oke, berarti sama dengan 1.000 dari 10.000 ini dikali dengan 50 juta. Enter bisa, jadi ada 5 juta. Oke, berarti di sini ada selisih antara yang ini nilai beli dengan nilai nominal. Jadi yang kita tarik ya di situ 7 juta, agionya
5 juta. Berarti ini di sini ada yang namanya selisih agio dengan apa namanya yang kita keluarkan. Ini sebesar berapa? Oke, saya garis bawah ya, sama dengan 7 juta. Oke, seperti ini dikurangi dengan 5 juta. Yang kita keluarkan 7 juta, sedangkan agionya di sini ada 5 juta. Berarti ini akan dibebankan sebagai laba ditahan. Ini ya. Ini merupakan pengurang. Jadi sebagai pengurang dari laba ditahan ya. Ini adalah selisih antara harga beli dengan nominal dengan agio. Ini dibebankan sebagai laba ditahan. Oke, sekarang bagaimana dengan jurnalnya? Oke, kita buat jurnal dulu. Oke. Kalau kita membeli, berarti kita keluarkan uang kas, ya kan? Nah, uang kas ini berarti taruhnya di sebelah kredit. Oke, di sini ya, sebelah kredit, ini kas. Kas yang keluar, ini sebesar berapa ya, itu nanti ya. Sekarang bagaimana dengan yang ditarik? Karena di sini yang ditarik adalah modal saham, berarti di sini yang di sebelah debit adalah modal saham, karena menggunakan metode nilai nominal. Oke, dengan metode nilai nominal. Ini ya. Karena menggunakan metode nilai nominal, berarti sahamnya kita catat sebesar nilai nominalnya yang ditarik. Itu tadi sudah ya, nominalnya tadi sudah kita hitung di sini. Tadi 1.000 dikalikan dengan 20.000. Iya, 20.000. Jadi ada 20 juta rupiah. Oke, kemudian ada agio. Oke, agionya berapa? Agionya tadi sudah kita hitung sebesar 5 juta. Oke, sedangkan yang dikeluarkan, kas yang keluar sebesar harga beli. Oke, saya tarik di sini ya. Yang keluar ini sebesar harga beli di sini. 27 juta. Ya. Nah, berarti di sini selisihnya selisih ini merupakan pengurang dari laba ditahan. Laba ditahan kalau berkurang di sebelah debit, berarti kita taruh di sini. Jadi kita debitkan laba ditahan sebesar selisihnya tadi ya 2 juta. Oke, atau bisa juga langsung ya, yang ditarik adalah sebesar modal saham sesuai dengan nominal. Agionya merupakan bagian dari yang ditarik dari keseluruhan. Oke. Kemudian yang dikeluarkan sebesar harga belinya. Jadi kita beli, kita keluarkan sebesar harga belinya ya 27 juta. Nah, selisihnya itu merupakan pengurang dari laba ditahan. Laba ditahan itu kalau berkurang di sebelah debit, jadi kita debitkan laba ditahan. Nah, ini adalah jurnalnya. Sekarang yang kedua, tanggal ini yang kedua, yang B ya, salah ya, yang B sekarang. B di sini transaksi tanggal berapa di situ? 5 Oktober 2021 dengan di sini masih menggunakan metode nilai besar nominal. Oke. Ini kita jual ya pada tanggal 5 Oktober. PT Bombay menjual kembali 1.000 lembar saham yang ditarik tanggal 11 April. Di sini harga jualnya Rp30.000 per lembarnya. Kita bisa langsung menggunakan membuat jurnal ya. Kalau kita jual berarti di sini kita akan menerima kas. Kas yang kita terima itu sebesar berapa kan kalau yang tadi itu kan tadi ditarik berarti kita beli ya kan, kasnya di sebelah kredit. Nah, sekarang kalau kita jual berarti kasnya di sebelah debit.
sebesar berapa nilainya tadi. Jadi 30.000 dikalikan dengan 1.000. Jadi sama dengan ini 1.000 lembar dikali dengan 30.000. Jadi ada 30 juta. Nah, saham yang kita keluarkan, berarti taruh di sebelah kredit ya. Ini adalah modal saham. Ini sesuai dengan nominalnya. Jadi sama dengan 1.000 begini dikalikan nominalnya 20.000. Oke, jadi ada 20 juta. Nah, ini selisihnya itu merupakan agio. Agio saham sebesar selisihnya. Jadi sama dengan 30 juta dikurangi dengan 20 juta. Jadi ada 10 juta. Ini yang B. Oke, sekarang yang C. Kita lanjut ke yang C ya. C di sini transaksi sama, tapi dengan metode bukan nilai nominal, tapi dengan metode apa tadi? Dengan metode ini harga perolehan. Ini yang C. Ini. Oke. Di sini dengan metode harga perolehan. Harga perolehan ini adalah uang yang senyatanya kita keluarkan untuk memperoleh apa yang akan kita, misalnya saham berarti untuk memperoleh saham. Itu berarti namanya harga perolehan. Oke, saya tarik lagi ke bawah saja. Oke, biar kelihatan ya. Kita langsung bisa buat jurnalnya. Oke, saya bikin seperti ini saja, kertas ya. Ini jurnalnya seperti apa? Tanggal 11 ini ya, 11 tanggal yang C ya. Menarik 1.000 lembar nominalnya 20.000 tapi dengan harga beli Rp27.000 per lembar. Karena di sini nggak ada biaya apa-apa, berarti anggap saja di sini sudah all in di situ Rp27.000 per lembar. Kalau kita tarik di sini, kan di sini kan menarik kembali, berarti di sini kita keluarkan uang kas. Oke, berarti taruh di sini. Nih, selalu taruh dulu kasnya biar nggak salah ya. Kalau kita tarik, berarti kita beli, kasnya yang keluar berapa. Di sini sesuai dengan harga perolehannya, karena di sini metodenya harga perolehan. Berarti di sini sesuai dengan harga perolehan yang Rp27.000. Jadi sama dengan 1.000 lembar yang kita tarik dikali dengan harga belinya 27.000. Jadi ada 27 juta. Nah, di sini yang ditarik ini Anda bisa kasih namanya treasury stock atau saham yang ditarik kembali. Treasury stock ini ya. Ini treasury stock ya. Treasury stock ini saham yang ditarik kembali. Nah, di sini treasury stocknya sebesar nominalnya. Jadi apa namanya, di sini kita menggunakan nilai nominalnya. Kalau tadi istilahnya saham ya, ini kalau dengan metode nilai nominalnya istilahnya adalah modal saham. Jadi gini ya, kalau dengan harga perolehan itu seolah-olah treasury stock ini merupakan saham yang baru apa ya. Berarti di sini kita anggap sebagai nominalnya bukan nominal yang ditulis tapi full sebagai harga perolehan, jadi seperti ini. Oke, sekarang yang D, kita lihat yang D, transaksinya sama, kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini transaksinya ya, tapi di sini yang D. Nah, D di sini dengan metode harga perolehan. Tadi metode nominal ya, sekarang metode harga perolehan ya. Kita bisa hitung dulu, bisa juga kita langsung membuat jurnal. Oke, kalau kita mau langsung membuat jurnal seperti ini, di sini
D ya, tanggal 5 Oktober. Di sini PT Bombay menjual kembali 1.000 lembar saham yang ditarik tadi yang di sini dengan harga jual 30 juta. Harga jual 30 juta. Berarti kalau kita jual, kalau kita jual, berarti kita terima uang kas. Nah, seperti ini. Kasnya taruh dulu sebesar berapakah di sini harga jualnya. Jadi sama dengan 1.000 seperti ini dikali dengan harga jualnya 30.000. Jadi ada 30 juta. Nah, di sini yang di sebelah kreditnya ini adalah treasury stock atau saya buat kopas saja. Ini berarti kita taruh di sebelah kredit di sini treasury stock sebesar berapa? Karena tadi yang kita jual adalah treasury stock yang ini, berarti yang kita jual berarti yang di sini 27 juta. Nah, kita lihat yang kita dapat ada 30 juta, yang kita keluarkan 27 juta. Nah, ini akan menambah yang namanya laba ditahan. Jadi akan menambah laba ditahan. Ini sebesar selisihnya. Jadi sama dengan 30 juta, ini dikurangi dengan 27 juta. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau perhitungannya, nih kalau mau dihitung ya, Anda ingin tahu perhitungannya seperti ini. Jadi ini perhitungannya ya, misalnya ya. Berarti di sini ada yang namanya harga jual, ya. Harga jual ini sama dengan 1.000 dulu ya. 1.000 rupiah per lembar, 1.000 lembar, dikalikan dengan harga jualnya 27.000, jadi ada 27 juta. Sedangkan di sini treasury stock-nya, sini treasury stock-nya itu ada berapa? Treasury stock di sini ada ini harga jualnya dikalikan dengan bukan 27 salah ya. 30. Kenapa harga jualnya 30 juta? Dengan treasury stock yang dihitung atau yang yang dijual ini sesuai dengan yang ada di sini. Jadi sama dengan ini ya. Sama dengan berapa ini? Ini ya. 27 juta. Ini jadi bisa juga langsung di sini treasury stock-nya segini. Berarti di sini laba ditahan yang ditambahkan ini sebesar selisihnya sama dengan 30 juta dikurangi dengan 27. Ini adalah laba yang ditambahkan. Itu untuk yang nomor D ya. Sekarang bagaimana untuk yang kedua? Ini tadi 1, sekarang yang kedua. Oke, 2 cuma 1 ya di sini. Pada tanggal 10 Januari, PT Wika mengumumkan dividen yang akan dibayar pada tanggal 20 Januari 2021 sebesar 50 juta. Dan pada saat transaksi pembayaran, dividen yang dibayarkan baru 30 juta rupiah. Oke. Bisa terjadi seperti itu? Bisa ya di sini ya. Jadi di sini kita buat transaksi jurnal untuk mencatat transaksi tanggal di sini kan disuruh membuat jurnal ya. Oke, berarti di sini jurnal tanggal berapa tadi? Yang pertama adalah tanggal 10 Januari 2021 saat pengumuman ya. Pembagian dividen. Nah, saat pengumuman berarti di sini yang namanya laba ditahan kan kalau pertama di sebelah kredit ya, saldo nomornya sebelah kredit. Oke. Nah, debitnya berarti ini ada taruh di sini. Oke, berarti di sini jurnalnya adalah laba ditahan seperti ini. Tapi di sini kreditnya ini masih berupa utang karena bukan
belum dibayar, berarti di sini adalah utang dividen. Ini bukan script dividen ya, tapi utang dividen. Nah, utang dividennya sebesar berapa? Berarti di sini tadi yang diumumkan 50 juta. Berarti di sini utangnya ini 50 juta. Oke, berarti ini laba ditahannya akan berkurang 50 juta. Nah, kemudian di sini ada jurnal tanggal di sini saja ya, biar ada lengkapnya. Nah, bukan tanggal 10 Januari, tapi tanggal 20. Oke, benar ya, 20 Januari, bukan saat pengumuman, tapi saat pembayaran dividen. Nah, saat pembayaran dividen di sini berarti hutang dividen yang tadinya di sebelah kredit kita debitkan. Sini kita kita debitkan sebesar berapa sesuai dengan yang dibayarkan. Jadi 30 juta. Oke. Nah, kas yang kita keluarkan di sini, kas yang kita keluarkan berarti sama 30 juta. Masih punya utang, masih mungkin pembayarnya step by step atau bagaimana, atau mungkin di sini akan dialihkan menjadi script dividen. Janjinya tanggal 20 Januari dibayar, tapi belum tentu karena mungkin belum tentu mampu ya perusahaan, karena mungkin sebenarnya kalau dari segi aktiva modalnya mampu, tapi bisa jadi terjadi sesuatu yang lain. Kemungkinan customer itu kok terlambat membayar. Berarti di sini dia tidak bisa membayar membayar hutang dividen. Nah, di sini berarti bisa beralih menjadi script dividen. Ini dalam praktek seperti itu ya. Tapi karena di sini di soal tidak ada apa-apa, kata-kata apa-apa ya. Di sini 50 juta untuk yang pengumuman pembagian dividen, kemudian ternyata di sini pembayarannya tanggal 20 Januari cuma 30 juta. Berarti masih punya hutang dividen. Mungkin si perusahaan itu masih tidak menjanjikan apa-apa pada pemilik dan pemilik juga diam. Ya, berarti masih berupa hutang dividen yang kelak nanti akan dibayar setelah si perusahaan mampu atau cair ibaratnya ya, sudah merupakan kas ya, karena piutang terkadang turnovernya itu juga terlalu kecil ya. Kalau turnovernya kecil berarti kan di sini uang yang tertanam di dalam piutang itu terlalu besar ya. Berarti perputarannya itu memang sedikit. Oke. Seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.